Halo teman-teman semua, selamat datang di Beracun. Bersama aku, Elbilur, kita akan menjelajahi dunia yang penuh dengan mitologi, cerita rakyat, dan fantasi yang memukau. Di sini, kita nggak cuma mendengar cerita, tapi juga masuk ke dalam dunia penuh misteri, keajaiban, dan petualangan tanpa batas. Jadi, duduk santai, siapkan imajinasimu, dan ayo kita mulai perjalanan seru ini. Siap untuk terhipnotis oleh cerita seru dan luar biasa? Yuk, bersama aku, kita buka pintu ke dunia penuh misteri ini. Let's go, Racuners! Abdul dan dunia mistisnya. Di sebuah kota yang sudah lumayan maju, hiduplah seorang pemuda bernama Abdul. Ia adalah seorang yang pendiam, lebih suka menyendiri dibandingkan bergaul dengan teman-teman sebayanya. Berbeda dengan pemuda lain yang suka membicarakan pekerjaan, kehidupan, atau hal-hal duniawi lainnya, Abdul lebih tertarik pada cerita-cerita mistis dan kejadian-kejadian aneh yang sering ia alami. Sejak kecil, Abdul merasa bahwa dirinya berbeda. Ia sering melihat sosok-sosok bayangan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata, mendengar suara-suara yang tidak dipahami orang lain. Awalnya, ia menganggap semua itu hanyalah imajinasinya. Tetapi semakin ia bertambah dewasa, semakin jelas bahwa apa yang ia alami bukanlah sekadar halusinasi. Abdul tidak memiliki banyak teman. Hanya Hamas, seorang pemuda yang baik hati, yang sesekali berbicara dengannya tanpa menghakimi. Pemuda-pemuda lain di kota sering mengejeknya, menganggapnya aneh karena cerita-cerita yang selalu ia sampaikan. Bagi mereka, Abdul hanyalah seorang pemuda yang terlalu banyak berhayal. Kota tempat mereka tinggal adalah kota yang religius, tetapi juga modern. Mayoritas penduduknya menganut ajaran Islam yang rasional dan tidak mudah percaya pada hal-hal mistis. Mereka hanya mengakui keberadaan sesuatu jika dapat dilihat dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, cerita-cerita Abdul hanya dianggap sebagai omong kosong yang tidak masuk akal. Di rumah Budi, tempat mereka sering nongkrong, Abdul sering menjadi bahan ejekan. Rumah Budi menjadi tempat favorit untuk berkumpul karena ia tinggal sendirian, orang tuanya telah tiada sejak ia kecil. Hal itu membuat rumahnya selalu terbuka bagi teman-temannya, yang menganggap tempat itu sebagai markas mereka. Abdul, kamu ini kurang kerjaan apa gimana? Masa ia ada makhluk halus di kota ini? Kita ini hidup di zaman modern, bukan zaman dongeng, kata Budi suatu malam. Iya, Dul. Jangan kebanyakan baca cerita hantu, nanti malah jadi gila sendiri, tambah Roni sambil tertawa. Namun, Abdul tidak pernah membantah atau melawan mereka. Ia hanya diam dan tersenyum tipis. Ia tahu, apapun yang ia katakan, mereka tidak akan pernah percaya. Meskipun demikian, ia tidak bisa mengabaikan hal-hal aneh yang selalu menghantuinya. Ada satu kejadian yang selalu ia ingat dengan jelas. Suatu malam, ketika ia berjalan sendirian melewati taman kota yang sepi, ia mendengar suara geraman rendah. Awalnya ia mengira itu adalah suara anjing liar, tetapi semakin ia berjalan, suara itu semakin jelas. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat bayangan hitam besar berbentuk seekor macan berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Abdul tidak tahu apakah itu nyata atau hanya ilusinya. Namun, sejak kejadian itu, ia sering merasa ada sesuatu yang mengikutinya, terutama saat ia marah atau merasa tertekan. Ia merasakan hawa panas yang menjalar di tubuhnya, seolah ada kekuatan besar yang tertidur di dalam dirinya, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Namun, Abdul tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun, bahkan kepada Hamas sekalipun. Ia tidak ingin semakin dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya. Hingga suatu malam sebelum Lebaran, di tengah keramaian kota yang dipenuhi pemudik dan suara kembang api, sesuatu yang selama ini ia pendam akhirnya terlepas. Langit malam kota dipenuhi cahaya warna-warni dari kembang api yang meletus di kejauhan.
Jalanan ramai dengan suara klakson kendaraan dan langkah kaki para penduduk yang tengah bersiap menyambut Idul Fitri. Di rumah Budi, tempat mereka sering nongkrong, suasana lebih riuh dari biasanya. Semua teman-teman yang merantau telah pulang, dan malam ini mereka menghabiskan waktu bersama. Seperti biasa, Abdul kembali menjadi bahan olokan. Semakin malam, suasana semakin ramai, tetapi justru menjadi semakin tidak menyenangkan baginya. Canda yang dilontarkan teman-temannya mulai keterlaluan. Mereka menirukan caranya berbicara tentang hal mistis, berpura-pura kesurupan, bahkan ada yang sengaja menyalakan rekaman suara macan untuk menakut-nakutinya. Namun, mereka tidak sadar bahwa ada sesuatu yang mulai bangkit dalam diri Abdul. Tubuhnya terasa panas, dadanya berdegup kencang, dan dalam sekejap, pandangannya berubah gelap. Ia tak lagi merasakan kendali atas tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, suasana di ruangan itu berubah. Angin berhembus kencang dari jendela yang setengah terbuka. Budi dan teman-temannya yang lain terdiam sejenak, merasa ada yang aneh. Abdul, yang tadi diam saja, kini berdiri dengan mata yang berubah tajam seperti mata seekor macan. Ia menggeram pelan, suaranya berat dan penuh amarah. Gerakan tubuhnya semakin liar, seperti ada kekuatan yang tak kasat mata tengah mengendalikannya. Teman-temannya mulai merasa tidak nyaman. "Dul, lu nggak apa-apa?" tanya Roni dengan ragu. Tiba-tiba, Abdul menghempaskan tangannya ke meja, membuat barang-barang yang ada di atasnya berjatuhan. Semua orang langsung mundur ketakutan. Napas Abdul berat, keringat mengalir deras di pelipisnya. Ia tidak sadar apa yang tengah terjadi pada dirinya. Hamas, satu-satunya orang yang tidak pernah mengejek Abdul, maju ke depan. Dengan hati-hati, ia mencoba menenangkan Abdul yang tampak semakin liar. "Dul, istighfar. Tenangkan diri. Ini bukan dirimu," seru Hamas sambil mencoba menatap matanya. Abdul menoleh ke arah Hamas, sorot matanya masih penuh kemarahan. Namun, di dalam dirinya, ia merasa ada suara lain yang berusaha menenangkannya. Sosok yang ada di dalamnya mulai melunak, seolah menghormati kehadiran Hamas. Perlahan, tubuh Abdul mulai melemas. Napasnya yang berat mulai teratur. Ia jatuh berlutut, keringat membasahi wajahnya. Sosok dalam dirinya akhirnya mengendur, dan Abdul kembali menjadi dirinya sendiri. Teman-temannya masih berdiri diam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Namun, setelah kejadian itu, teman-temannya tetap tidak percaya bahwa Abdul mengalami kerasukan. Mereka menganggap semua itu hanya akting atau dilebih-lebihkan. Merasa semakin terasing, Abdul memutuskan untuk pergi ke rumah kakeknya di Jawa Barat, mencari jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi padanya. Setelah kejadian malam itu, Abdul semakin tertutup. Ia merasa tidak ada seorang pun yang mengerti atau mempercayainya. Setiap kali ia keluar rumah, tatapan sinis dan cemoohan teman-temannya selalu menyertainya. Bahkan beberapa dari mereka mulai menyebarkan rumor bahwa Abdul hanya mencari perhatian dengan berpura-pura kerasukan. Merasa tidak punya pilihan lain, Abdul memutuskan untuk pergi ke rumah kakeknya di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Kakeknya, yang sudah lama tidak ia kunjungi, adalah satu-satunya keluarga yang tersisa selain orang tuanya. Ia berharap bisa menemukan jawaban atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Malam sebelum keberangkatan, Abdul berkemas dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di sana, tetapi ia yakin bahwa kakeknya pasti memiliki jawaban. Dengan hanya membawa satu tas berisi pakaian dan beberapa barang penting, ia meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada teman-temannya. Perjalanan ke rumah kakeknya memakan waktu cukup lama. Ia naik bus dari terminal kota, melintasi jalanan yang semakin lama semakin sepi. Semakin jauh dari kota tempatnya tinggal, suasana berubah menjadi lebih tenang. Hawa pegunungan mulai terasa saat bus mendaki perbukitan menuju kota kecil tempat kakeknya tinggal.
Saat tiba di terminal kecil di kota tujuan, Abdul turun dari bus dengan tubuh yang terasa lelah. Udara di sana terasa lebih segar dibandingkan di kota tempatnya tinggal. Dengan membawa tasnya, ia berjalan menuju rumah kakeknya yang berada di pinggiran kota. Rumah kakeknya adalah rumah tradisional yang masih berdiri kokoh meskipun usianya sudah tua. Terbuat dari kayu jati dengan halaman yang luas, rumah itu tampak sederhana namun memiliki aura yang khas. Abdul merasa sedikit lega ketika melihat kakeknya sudah berdiri di depan pintu, seolah telah menunggunya. "Abdul, akhirnya kamu datang juga," kata kakeknya dengan suara yang hangat. Abdul tersenyum kecil. "Maaf, Kek, baru bisa ke sini." Kakeknya mengangguk dan mempersilakan Abdul masuk. Di dalam rumah, suasana terasa tenang. Ada aroma kayu dan dupa yang samar-samar tercium di udara. Abdul duduk di lantai, sementara kakeknya menuangkan teh ke dalam 2 cangkir. "Aku sudah mendengar sedikit tentang apa yang terjadi padamu," kata kakeknya setelah beberapa saat hening. Abdul mengangkat wajahnya. "Kakek tahu?" Kakeknya mengangguk pelan. "Tentu saja. Kau adalah cucuku, dan darah yang mengalir dalam tubuhmu adalah darah keluargaku. Apa yang terjadi padamu bukan kebetulan. Itu adalah warisan." Abdul merasa jantungnya berdebar. "Warisan? Maksud kakek?" Kakeknya menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Dalam keluarga kita, ada satu ilmu yang diwariskan secara turun-temurun. Ilmu itu bukan sekadar ilmu biasa, melainkan ilmu yang berasal dari alam. Kau pasti sudah merasakan sesuatu dalam dirimu, bukan?" Abdul mengangguk pelan. Ia tidak bisa membantah bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa ia jelaskan. "Itu adalah warisan dari leluhur kita." "Kau mewarisi ilmu macan, Abdul. Ilmu ini tidak bisa dipelajari begitu saja, tetapi akan bangkit sendiri pada saat yang tepat. Namun, ilmu ini juga memiliki konsekuensi. Jika kau tidak bisa mengendalikannya, ia bisa menguasai dirimu." Abdul terdiam. Semua yang dikatakan kakeknya terdengar masuk akal, tetapi juga membuatnya takut. "Lalu, bagaimana aku bisa mengendalikannya, Kek?" Kakeknya tersenyum tipis. "Itulah alasan kau harus tinggal di sini. Aku akan mengajarkanmu bagaimana mengendalikan kekuatan itu. Tapi pertama-tama, kau harus memahami dirimu sendiri. Kau harus belajar mengenali batasan dan emosimu, karena ilmu ini tidak akan bisa dikendalikan oleh orang yang hatinya dipenuhi amarah dan kebingungan." Abdul mengangguk dengan tekad yang mulai tumbuh di hatinya. Ia tahu bahwa ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Jika ia ingin menjalani hidupnya dengan normal, ia harus belajar mengendalikan kekuatan yang ada dalam dirinya. Malam itu, Abdul tidur dengan pikiran yang penuh. Ia tahu bahwa keesokan harinya adalah awal dari perjalanan panjangnya untuk memahami siapa dirinya sebenarnya. Keesokan paginya, Abdul terbangun dengan perasaan yang berbeda. Rumah kakeknya terasa begitu damai, jauh dari hiruk-pikuk kota yang penuh dengan ejekan dan cemoohan. Saat ia melangkah keluar kamar, ia melihat kakeknya sudah duduk di serambi depan, menyesap teh hangat sambil menatap hamparan kebun di sekeliling rumah. "Kemarilah, Abdul," panggil kakeknya. Abdul segera menghampiri dan duduk bersila di depan kakeknya. Mata lelaki tua itu menatapnya dengan penuh kebijaksanaan, seakan sedang menilai apakah cucunya sudah siap menghadapi kenyataan yang sebenarnya. "Hari ini kita akan memulai latihan pertamamu," ujar kakek. Abdul meneguk ludah. Ia tahu, ini bukan latihan biasa. Pagi itu, kakeknya mengajak Abdul ke sebuah hutan kecil yang tak jauh dari rumah. Di sana, udara terasa lebih segar, dengan pepohonan tinggi yang memberikan keteduhan. Kakeknya menyuruh Abdul duduk di bawah pohon besar. "Pejamkan matamu, rasakan sekelilingmu, dan dengarkan napasmu sendiri. Kunci dari ilmu ini bukanlah kekuatan semata, tetapi kendali atas dirimu sendiri,"
kata kakeknya dengan suara tenang. Abdul menurut. Ia memejamkan mata dan mencoba merasakan sekitarnya. Awalnya, ia hanya mendengar suara burung dan desir angin. Namun, semakin ia fokus, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada getaran aneh dalam tubuhnya, sesuatu yang pernah ia rasakan saat kejadian di rumah Budi. Tenangkan dirimu. Jangan biarkan amarah atau ketakutan menguasaimu, lanjut kakeknya. Abdul mencoba mengikuti arahan tersebut. Perlahan, getaran dalam tubuhnya melemah. Ia mulai memahami bahwa kekuatan dalam dirinya bisa muncul kapan saja, tetapi kendali tetap ada pada dirinya sendiri. Bagus. Kau mulai memahami esensi ilmu ini, puji kakeknya. Namun, latihan itu belum selesai. Kakeknya membawa Abdul lebih dalam ke hutan. Mereka tiba di sebuah sungai kecil yang airnya jernih. Di tepi sungai itu, kakeknya menyuruh Abdul menatap bayangannya sendiri di air. Apa yang kau lihat? Tanya kakeknya. Abdul menatap air itu dengan saksama. Awalnya, ia hanya melihat wajahnya sendiri. Tapi perlahan, bayangannya berubah. Mata dalam bayangan itu menjadi lebih tajam, lebih liar. Rahangnya mengeras, seperti macan yang siap menerkam. Abdul tersentak dan mundur. Itulah sisi lain dari dirimu. Jika kau tidak bisa menerimanya, ia akan mengendalikanmu. Tapi jika kau bisa memahami dan berdamai dengannya, kau yang akan mengendalikannya, jelas kakeknya. Abdul menarik napas dalam-dalam. Ia kembali menatap bayangannya di air, kali ini tanpa rasa takut. Ia menyadari bahwa sosok itu bukanlah musuhnya, melainkan bagian dari dirinya yang selama ini ia tolak. Aku tidak akan lari lagi, bisik Abdul pada dirinya sendiri. Malam harinya, latihan Abdul berlanjut. Kakeknya menyalakan dupa di tengah ruangan dan menyuruh Abdul duduk bersila. Sekarang, aku akan mengujimu. Kau akan menghadapi ketakutan terbesarmu. Jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu. Abdul mengangguk. Ia memejamkan mata. Dalam hitungan detik, ia merasakan kehadiran sesuatu yang besar dalam dirinya. Sosok macan itu bangkit dari dalam dirinya, menggeram pelan. Abdul merasakan tubuhnya panas, tangannya bergetar. Namun, kali ini ia tidak melawan atau takut. Ia membiarkan perasaan itu mengalir, tetapi tidak membiarkannya menguasai. Perlahan, ia mulai bisa merasakan bahwa ia dan sosok itu adalah satu. Saat ia membuka mata, kakeknya tersenyum. Bagus, Abdul. Kau sudah membuat kemajuan besar. Masih ada banyak yang harus kau pelajari, tetapi kau sudah berada di jalur yang benar. Abdul merasa lega. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi kini, ia tidak lagi merasa sendirian. Setelah beberapa minggu menjalani latihan, Abdul merasa lebih percaya diri. Ia sudah tidak takut lagi dengan kekuatan dalam dirinya. Ia mulai merasa bahwa dirinya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa bersembunyi selamanya. Suatu hari, kakeknya menatapnya dan berkata, "Sudah waktunya kau kembali, Abdul. Dunia luar menunggumu." Abdul mengangguk. Ia tahu, pada akhirnya, ia harus menghadapi teman-temannya dan membuktikan bahwa ia bukan sekedar cerita mistis yang bisa ditertawakan. Ia harus menunjukkan bahwa dirinya sudah berubah. Malam sebelum keberangkatannya, Abdul duduk di halaman rumah kakeknya, menatap bulan di langit. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di kota, tetapi kali ini, ia siap. Esoknya, ia berpamitan pada kakeknya dan naik bus kembali ke kotanya. Setelah berminggu-minggu menjalani latihan di rumah kakeknya, Abdul merasa lebih percaya diri. Ia kini memahami kekuatan dalam dirinya dan tahu bahwa ilmu tersebut bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dikendalikan. Dengan penuh tekad, ia kembali ke kota tempat tinggalnya, siap menghadapi dunia dengan cara yang baru.
Perjalanan pulang terasa berbeda. Tidak ada lagi rasa cemas atau takut menghadapi teman-temannya. Ia kini mengerti bahwa harga dirinya tidak bergantung pada pendapat orang lain. Begitu tiba di terminal kota, Abdul menghirup udara dengan lega. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing di tempatnya sendiri. Hari pertama setelah kembali, Abdul memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan tempat ia tinggal. Beberapa tetangga menatapnya dengan heran, tetapi tidak lagi dengan tatapan merendahkan seperti sebelumnya. Bahkan, beberapa dari mereka tersenyum dan menyapanya. Saat berjalan melewati warung kopi tempat teman-temannya biasa berkumpul, ia melihat Budi dan yang lainnya duduk di sana. Abdul ragu sejenak, tetapi kemudian melangkah masuk. Suasana tiba-tiba menjadi hening saat mereka menyadari kehadirannya. "Abdul? Lama nggak kelihatan, kemana aja, bro?" tanya salah satu dari mereka dengan nada canggung. Budi, yang biasanya paling vokal dalam mengejeknya, kini terlihat sedikit gelisah. Mungkin karena masih merasa bersalah atas perlakuan mereka sebelumnya. Abdul tersenyum tipis. "Aku pergi ke rumah kakek. Ada banyak hal yang harus kupelajari." Tak ada lagi ejekan atau tawa meremehkan. Mereka semua hanya mengangguk, seolah mengerti bahwa Abdul kini bukan orang yang bisa diremehkan begitu saja. Hamas, satu-satunya teman yang dulu membelanya, menepuk pundaknya dengan bangga. "Bagus kalau kamu sudah menemukan jawaban," kata Hamas dengan tulus. Abdul mengangguk, bersyukur masih ada yang tetap percaya padanya. Setelah kembali, Abdul memutuskan untuk lebih mendekatkan diri pada masyarakat dengan mengajar ngaji di musola dekat rumahnya. Dengan kepribadiannya yang kini lebih tenang dan berwibawa, banyak anak-anak yang tertarik belajar darinya. Bahkan, beberapa orang tua mulai menghormatinya karena sikapnya yang dewasa. Siapa sangka, anak yang dulu sering dibilang aneh sekarang malah jadi guru ngaji, celetuk seorang warga dengan kagum. Abdul hanya tersenyum. Ia tahu bahwa perubahan ini bukan semata untuk membuktikan diri pada orang lain, tetapi lebih kepada perjalanan menemukan jati dirinya sendiri. Meski telah menguasai ilmu warisan keluarganya, Abdul berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menggunakannya sembarangan. Ia hanya akan mengeluarkan kekuatannya saat keadaan benar-benar genting dan tidak ada pilihan lain. Suatu malam, ketika ia berjalan pulang dari musola, ia melihat seorang pemuda sedang dikepung oleh beberapa preman di gang sempit. Abdul merasa darahnya mendidih, tetapi ia mengingat ajaran kakeknya. Ia tidak langsung bertindak dengan emosi. Dengan langkah tenang, ia mendekati mereka dan berkata, "Sudah malam, lebih baik kalian pulang." Suaranya dalam dan tegas. Para preman itu menoleh. Salah satu dari mereka mendekati Abdul dengan tatapan menantang. Namun, saat mata mereka bertemu, si preman tiba-tiba merasa tubuhnya gemetar. Ia seperti melihat sesuatu di balik tatapan Abdul. Sebuah kekuatan yang tak kasat mata tetapi sangat nyata. Tanpa sepatah kata pun, para preman itu pergi. Pemuda yang tadi diancam langsung berterima kasih padanya. Abdul hanya tersenyum dan berkata, "Jangan takut, selama kita tidak berbuat salah, kita tidak perlu lari." Kini, Abdul bukan lagi sosok yang diremehkan atau dibuli. Ia telah menemukan tempatnya di dunia, bukan sebagai orang yang ditakuti, tetapi sebagai seseorang yang dihormati. Ilmu yang diwarisinya tidak lagi menjadi beban, melainkan anugerah yang menjadikannya lebih bijaksana. Malam itu, Abdul duduk di halaman rumahnya, menatap langit berbintang dengan perasaan damai. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia sudah siap menghadapinya dengan hati yang tenang. Ia bukan lagi Abdul yang dulu. Ia kini adalah seseorang yang telah menemukan keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Terima kasih sudah berani menjelajahi cerita ini bersama Beracun. Ingat, setiap mitos, legenda, dan fantasi bukan hanya dongeng biasa. Mereka punya jejak yang mungkin masih berbisik di sekitarmu. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah lain yang akan membawamu semakin jauh ke dalam dunia yang tak pernah kamu duga. Aku El Bilur, akan selalu menunggu kalian kembali. Karena di dunia ini, hanya mereka yang berani menembus batas kenyataan yang akan menemukan kebenaran. Sampai jumpa. Selalu ingat, bayangan tak pernah benar-benar pergi, mereka hanya menunggu.